nama saya Rindu Hartoni Capa, seorang guru di SMA Yayasan Perguruan Nasional Singgalang. Saat ini saya akan membawakan materi geografi yang berjudul integrasi Google Maps dengan interaktif flat panel atau IFP dalam pembelajaran geografi, strategi untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa di SMA Yayasan Perguruan Nasional Singgalang. Oke, baik, selamat pagi anak-anak kami semua. Pagi. Jadi Bapak harap dengan adanya flat panel ini, ya, interaktif flat panel ini, kita bisa lebih paham dan lebih tertarik untuk belajar. Sepakat? Sepakat. Oke. Pada saat ini Bapak menampilkan tampilan dari websitenya Google Maps, ya. Google Maps ini adalah sebuah website yang dibangun oleh perusahaan Google untuk kebutuhan pemetaan atau maps, ya. Yang namanya maps itu adalah peta, ya. Nah, di tampilan awal kita akan melihat berbagai banyak jenis-jenis daratan ini, ya. Kemudian daratannya ada daratan apa namanya ini? Indonesia, ya. Kemudian negara-negara yang lain di seluruh dunia, ya. Jadi bisa ditampilkan semuanya. Nah, inilah tampilan awal dari Google Maps. Nanti mungkin kalian akan bertanya, apa sih Pak pengaruhnya terhadap mata pelajaran geografi di SMA? Relevan nggak itu terhadap siswa? Kira-kira nanti ada yang tanya seperti itu, kan? Nah, di tampilan awal Google Maps, ya, ada disediakan nama-nama negara, hamparan pulau, kemudian benua. Kalau yang biru ini dinamakan laut. Kalau yang hijau-hijau ini daratan, ya kan? Nah, kemudian Google Maps juga menyediakan beberapa layer. Layer itu adalah lapisan-lapisan, ya, yang bisa kita timpakan atau kita satukan di menu ini. Ada dia default, ini tampilan awalnya. Kemudian ada dia tampilan ketika jam dari satelit. Kemudian berdasarkan medannya. Kemudian juga untuk detailing petanya ada disediakan gambar tentang transportasi umum, keterangan tentang transportasi umum, lalu lintas, kemudian zona-zona bersepeda, kemudian gambar 3 dimensi, ada street view, kemudian titik-titik kebakaran hutan, dan kualitas udara, ya. Nah, untuk saat ini mungkin Bapak akan menggunakan satelit dulu, ya. Oke. Ya. Contoh, kita akan mengambil satu pulau di Pulau Sumatera, ya. Sangat besar. Nah, di Sumatera Utara kita akan melihat di sini ada Danau Toba. Nah, penampilan Google Maps ketika kita menggunakan citra satelit ini sudah hampir mirip dengan penampakan dari software atau aplikasi dari Google Earth, hampir mirip. Karena dia ada menampilkan gambar 3 dimensinya, ya kan? Nah, ketika kalian melihat gambar seperti ini, penampakan seperti ini, inilah yang dinamakan. Kalau kalian misalnya bisa langsung mengatakan ini danau, berarti itu bagian dari pemahaman tentang interpretasi peta, ya. Aku lagi interpretasi peta. Interpretasi peta itu apa? Interpretasi peta adalah untuk mengidentifikasi apa-apa aja objek yang digambarkan di dalam layer ini, di dalam layar ini, ya. Misalnya, Bapak akan menzoom atau memperbesar pulau Samosir, ya. Nah, oke.
Nah, dari hasil gambar ini bisa nggak kalian simpulkan apa-apa aja objeknya penampakannya ada warna hijau-hijau seperti ini. Nah, kalau yang ini apa ini? Pemukiman. Artinya gambar yang ini adalah atap rumah. Jadi sebaran ini, pemukiman ini, ya, bisa kita simpulkan bahwa di pedesaan itu kadang-kadang sebaran pemukimannya berjarak-jarak kan. Kalau yang ini, yang petak-petak ini disebut sawah ya, persawahan ya. Kemudian kemarin kan kalian ada bapak kasih tugas membuat makalah tentang pembangunan di desa masing-masing, dari tugas kelompok ya. Coba bapak tanya si Elijah, maju dulu Elijah. Ayo. Coba kamu ketikkan nama desa di sini, desa Paliden. Palden. Nanti Google Map akan membawa kita ke dalam desa ini ya. Benar kan ini? Rumah Sekdes Desa Pandingdaya Sumbu. Sampai ada orang yang bikin quotes kan, saya merasa aman dan nyaman saat berada di sini. Ya kan? Ini ya? Iya Pak. Oke. Batu lain ada? Pernah dengar? Ini? Mana? Itu. Iya Pak. Desa Pandingdaya Sumbu. Iya Pak. Oke. Coba kita zoom ini ya. Mana jalan yang rusak kemarin? Ujung jalan yang mana? Sana. Halo. Nah ini kan jalan dari Sidikalang ya. Iya Pak. Kemudian masuk simpang. Ini yang mau ke arah Sumber Pekalongan kan? Sini. Ini los kan? Daerah sini ya. Iya Pak. Dulu situ. Nah ini. Kita ke sana. Terus turun. Ini SMA. Cuma nanti ini SD kan? SD Pak. Dan ini sekolah. Dan ini sekolah ya. Lihat kan? Nah. Sana ke sana. Iya Pak. Benar nggak sih? Iya Pak. Coba ya. Ini SD. Iya Pak. Oke baik. Kira-kira dari yang Bapak jelaskan tadi, ada nggak yang bisa mengasih argumen atau pendapat? Silakan. Jadi kita dapat menyimpulkan kalau kita dapat melihat atau apa aja sih bangunan yang ada di sekitar daerah. Dari tersebut kita tahu tentang kota atau kampung-kampung yang dijangkau dan kita tahu seberapa jauh jarak tempuh dari kampung ini menuju ke sini Pak. Oke, tentang ini juga. Tentang proses. Oke, silakan Kevin. Yang saya lihat dari pembahasan surat Iqbal adalah dimana saya merasa dengan adanya Google Maps ini kita dapat memiliki beberapa kemudahan. Yang pertama adalah akses jalan. Jika kita ingin melakukan sebuah perjalanan dengan adanya teknologi Google Maps yang disediakan oleh website Google ini, kita bisa